warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu wasallama wa baraka ala abdihi wa rasulihi nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Senin, pada hari ini, hari Senin 12 Rabiul Jumadil Akhirah 1445 Hijriah, bertepatan dengan 25 Desember 2023. Kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan perjalanan berkeliling di sekitar kota Mekah Al-Mukarramah untuk mengenal beberapa situs yang berkaitan dengan sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma amin. Bapak Ibu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, poin yang pertama adalah keberadaan Al-Mukarramah. Kota Mekah Al-Mukarramah terletak di arah barat dari kerajaan Arab Saudi, dan di dalam kota Mekah Al-Mukarramah banyak sekali beberapa situs yang sangat penting bagi kaum muslimin di kota yang paling suci sedunia bagi kaum muslimin. Kemudian poin yang kedua adalah dasar kota tersebut. Maka yang pertama kali menghuni kota Mekah Al-Mukarramah adalah Nabi Ismail alaihissalam dan ibunya Hajar alaihissalam ketika ditinggalkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam di dalam lembah tersebut berdasarkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ibrahim ayat 37, Rabbana inni askantu min dzurriyyati, wahai Rabb kami, sesungguhnya aku meletakkan dari keturunanku yaitu Ismail dan Hajar alaihissalam biwadin ghairi dzi zar', di sebuah lembah yang tidak ada tanaman atau tumbuhan satupun, inda baitikal muharram, di sisi rumahmu yang suci yaitu Al-Ka'bah Al-Musyarrafah. Kemudian Nabi Ibrahim berdoa, Rabbana liyuqimus shalah, wahai Rabb kami, jadikanlah mereka agar mendirikan salat. Ini menunjukkan bahawa seorang orang tua, terutama kepala keluarga, suami, hendaknya sering-sering mendoakan istrinya, anak-anaknya agar senantiasa mendirikan salat. Dan ini menunjukkan keutamaan salat dibandingkan amalan-amalan lainnya. Faj'al afidatan minan nas tahdi ilaihim, maka jadikanlah hati-hati dari manusia menuju pada mereka. Warzuqhum minas thamarat la'allahum yashkurun. Dan doa ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada seorang muslim pun kecuali
kota Al-Mukarramah dan berkeinginan untuk menginjakkan kakinya di kota Al-Mukarramah. Kemudian di kota Mekah Al-Mukarramah banyak sekali buah-buahan yang datang ke kota ini agar mereka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ada perkara yang sangat menarik, yaitu ketika Nabi Ibrahim alaihissalam meletakkan Ismail dan Hajar alaihissalam di samping Baitullah Al-Haram, Al-Ka'bah Al-Musharrafah, Ka'bah yang mulia, maka Hajar sebagai istri bertanya kepada suaminya, apakah engkau meninggalkan kita di sebuah lembah yang tidak ada makanan, minuman, air, bahkan tidak ada satu batang pohon pun. Akan tetapi dengan kekuatan iman tauhid Nabi Ibrahim alaihissalam, beliau tidak menjawab pertanyaan istrinya tersebut. Tetapi ketika sang istri bertanya, Allahu amaraka bihadza, apakah Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan engkau untuk mengerjakan ini semua? Maka baru setelah itu Nabi Ibrahim alaihissalam memberitahukan benar, yang memerintahkan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Di sini kita ambil pelajaran bahwa seorang hamba Allah wajib untuk kuat di dalam mengerjakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kemudian sebagai seorang istri, pelajarannya juga adalah agar senantiasa mendukung suami untuk taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satu asas dari keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, maka seorang istri semestinya senantiasa selalu mendukung suaminya untuk taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kota Mekah Al-Mukarramah tidak hanya terkenal ketika zaman kenabian, setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus menjadi nabi dan rasul, akan tetapi sudah terkenal sebelumnya di zaman orang sebelum kenabian, yaitu zaman orang-orang Quraisy. Dan Quraisy adalah kakek yang ke-10 dari kakek Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Ghalib bin Fihr. Fihr ini adalah Quraisy yang merupakan keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam di kota Mekah setelah menjadi nabi dan rasul, beliau berdakwah selama 13 tahun. Kemudian pada tahun ke-13 Allah Subhanahu wa ta'ala mengizinkan kaum muslimin dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk berhijrah dari kota Mekah ke kota Madinah. Lalu setelah itu, waktu berlalu, terjadi peperangan Badar, kemudian terjadi lagi peperangan Uhud, kemudian terjadi lagi peperangan Khandaq. Nah, pada tahun ke-6 Hijriah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keluar dari kota Madinah sebanyak 1.400 dari para sahabat Nabi radhiyallahu anhum. Mereka ingin mengerjakan umrah, akan tetapi ketika sampai di Hudaybiyah, maka pemimpin-pemimpin musyrik Quraisy mereka melakukan negosiasi dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar tidak masuk ke kota Mekah. Dan akhirnya mereka melarang Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk masuk ke kota Mekah, dan terjadilah perjanjian Hudaybiyah yang disebut dengan Sulhul Hudaybiyah. Kemudian
salah satu klausul yang ada dalam perjanjian tersebut adalah bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk tahun ini, tahun ke-6 Hijriah, tidak bisa berhaji dan akan tidak bisa berumrah dan akan berumrah tahun depan. Kemudian para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, akhirnya pulanglah kaum muslimin ke kota Madinah. Dan akan tetapi orang-orang Quraisy, kemudian mereka musyrik Quraisy, mereka menggagalkan perjanjian tersebut. Akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bisa berumrah tahun ke-7 Hijriah yang disebut dengan Umratul Qadha. Kemudian karena perjanjiannya 10 tahun, akan tetapi orang musyrik Quraisy menggagalkan perjanjiannya, maka akhirnya terjadilah penaklukan kota Mekah tahun ke-8 Hijriah. Tahun ke-8 Hijriah. Nah, itu sekitar dari cerita yang berkaitan dengan kota Mekah, dan juga berkaitan dengan siapa saja yang pernah tinggal di kota Mekah. Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kota Mekah adalah kota yang suci, disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala semenjak Allah menciptakan langit dan bumi sampai hari kiamat. Maka dia adalah kota yang aman, tidak diperbolehkan diteteskan darah di dalamnya, tidak diperbolehkan binatang buruan darat untuk dibunuh di dalamnya, tidak diperbolehkan pohon-pohon yang memang tumbuh di dalamnya untuk ditebang. Hal ini berdasarkan hadis dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika hari penaklukan kota Mekah yang saya sebutkan tadi, tahun ke-8 Hijriah, beliau berkata, riwayat Imam Bukhari, inna hadha baladun harramahu Allahu yawma khalaqas samawati wal ard. Sesungguhnya ini adalah hari yang Allah Subhanahu wa taala telah mensucikan kota ini semenjak Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi. Wa huwa haramun, maka kota Mekah adalah kota yang suci. Yuharrimullahu ila yaumil qiyamah, Allah mensucikannya sampai hari kiamat. Wa innahu lam yahillul qital fihi li ahadin qabli, sesungguhnya tidak dihalalkan untuk terjadi pertumpahan darah, peperangan untuk seorang pun sebelumku. Walam yahilla li illa sa'atan min nahar, dan tidak dihalalkan untukku kecuali beberapa waktu saja di waktu siang hari. Bahwa haramun yuharrimuhumullahu yaumal qiyamah, maka kota Mekah adalah kota yang suci, disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. La yu'dadu syaukuhu, ranting-rantingnya, pohon-pohonnya tidak boleh dipatahkan. Wala yunaffaru sayduhu, binatang-binatang buruannya tidak boleh dihalau. Wala yaltaqitu luqatuhu illa man arrafaha, tidak boleh barang-barang temuannya untuk diambil kecuali bagi siapa yang mengumumkannya. Wala yuhtala khalaha, dan tidak boleh pohon-pohonnya, sembah-sembahnya untuk dihancurkan. Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan luas dari kota suci Mekah Al-Mukarramah sekitar 550.300 kilometer persegi. Luas dari kota suci Mekah Al-Mukarramah sekitar 550.300 kilometer persegi. Kalau kita perhatikan, maka Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, luasnya itu dari jalan kota Madinah, yaitu Tan'im,
6,5 km. Dari jalan Jeddah yang jalan cepat Jeddah sekitar 22 km. Kemudian dari jalan Al-Laith yang baru sekitar 17 km. Dari jalan Taif sekitar 12 km. Dari jalan Taif Al-Huda sekitar 15 km. Bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, perjalanan ini kebiasaan dari pihak travel biasanya, entah siapa yang mencontohkan pertama kali untuk pergi ke situs-situs yang bersejarah. Sebenarnya kalau kita perhatikan belum ada syariatnya untuk pergi ke situs-situs yang bersejarah ketika kita pergi ke kota Mekah ini, ya. Ketika kita pergi ke kota Mekah ini, salah satu situs yang bersejarah adalah kita mendatangi tempat ini sekarang yang disebut dengan Jabal Thawr. Ya, tempat ini disebut dengan Jabal Thawr. Jabal Thawr, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, terletak dari Masjidil Haram di arah selatan Masjidil Haram dan jauhnya sekitar 4 km. Kemudian kenapa disebut dengan Jabal Thawr? Karena dia menyerupai Thawran yang menghadap ke arah selatan, dan dia adalah gunung yang lonjong bentuknya. Kemudian dia memiliki 10 dari puncaknya, dan sampai ke atasnya yang paling atas sekitar 458 meter dari permukaan tanah. Kemudian luasnya kira-kira 10 km persegi. Luasnya kira-kira 10 km persegi. Di puncak Gunung Thawr terdapat goa, dan goa inilah yang Rasulullah SAW bersama Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu bersembunyi selama 3 hari 3 malam ketika mau memulai perjalanan hijrahnya dari kota Mekah ke kota Madinah. Dan goa yang ada di atas dari puncak Gunung Thawr ini memiliki fathah, yaitu sebuah pintu di depannya dan sebuah pintu atau sesuatu yang terbuka di belakangnya. Dan luas dari goa tersebut kira-kira 2 meter persegi, ya, 2 meter persegi. Dan Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Goa Thawr adalah salah satu situs bersejarah dari sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam berdakwah menyebarkan agama Islam semenjak diutus menjadi nabi dan rasul. Semenjak Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa anzir ashiratakal aqrabin." Kita sekarang di sini tidak ada pahala atasnya untuk berziarah ke sini, tidak seperti situs-situs yang ada di kota Madinah. Kita sekedar ingin mengetahui saja apa yang terjadi. InsyaAllah di bawah nanti saya akan jelaskan apa yang terjadi sebenarnya di Jabal Thawr atau Gunung Thawr ini. Silahkan Bapak Ibu jika ada yang ingin turun. Jika ingin turun, kemudian setelah itu saya akan menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Wallahu a'lam.